Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar mengenai materi kali ini. Bertemu lagi dengan saya, Wasilah, sebagai salah seorang pengampu pada mata kuliah akuntansi Islam. Pada video ini, saya akan memperkenalkan konsep salah satu akad jual beli, yaitu akad murabahah. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda akan memahami tentang konsep dasar akad murabahah serta perlakuan akuntansinya. Agenda pembahasan kali ini mencakup definisi murabahah, skema murabahah, jenis murabahah, transaksi murabahah, dan akuntansi murabahah. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita awali dengan pembahasan tentang definisi akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli di mana barang dan uang dipertukarkan. Karena hal ini, DSN MUI mendefinisikan akad murabahah sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan PSAK 102 mendefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat diketahui karakteristik murabahah, yaitu 1. Merupakan akad jual beli barang. 2. Ada keuntungan yang diperoleh penjual. 3. Penjual berkewajiban untuk mengungkapkan harga belinya kepada pembeli. Skema akad murabahah melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli adalah pihak yang membeli objek akad berupa barang dari penjual. Yang kedua adalah penjual, bisa juga lembaga keuangan syariah, adalah pihak yang menjual objek akad, di mana barang yang dijual tersebut adalah hasil pembelian dari pemasok. Ketiga adalah pemasok, pihak penyedia objek akad kepada penjual. Akad murabahah dapat dilaksanakan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pesanan berarti pembeli memesan terlebih dahulu kepada penjual, sehingga penjual akan membeli barang setelah memperoleh pesanan. Jika tanpa pesanan, pembeli dapat membeli langsung kepada penjual, jika memang penjual memiliki objek akad tersebut. Dengan kondisi ini, penjual memang akan memiliki persediaan atas objek murabahah. Jika dilakukan dengan pesanan, maka terdapat 2 bentuk akad, yaitu pesanan secara terikat dan tidak terikat. Di mana yang terikat, itu artinya pembeli tidak bisa membatalkan pesanan tersebut, sedangkan yang tidak terikat, itu pembeli berhak untuk membatalkan pesanannya. Sedangkan berdasarkan pembayaran, maka akad murabahah dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pelaksanaan pembayarannya secara tunai dan yang kedua secara tangguh. Jika secara tunai, maka pembayaran akan dilaksanakan saat penyerahan barang. Sedangkan jika secara tangguh, maka harus disepakati waktu pembayaran dan nilai pembayarannya. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus ataupun bertahap. Begitu juga pembayarannya dapat dilakukan dalam jumlah yang sama setiap waktu pembayaran atau dengan jumlah yang berbeda. Hal itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diketahui bahwa dalam akad murabahah dari sisi harga, maka harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dari sisi barang, maka barang yang diserahkan adalah harus sesuai dengan spesifikasi pada saat pemesanan atau kondisi saat jual beli itu disepakati jika tanpa pesanan. Dari sisi harga dapat diketahui secara rinci bahwa harga jual, di mana besaran harga jual harus disepakati antara kedua belah pihak, termasuk waktu pembayaran jika dilakukan secara tangguh, begitu juga kalau seandainya disepakati ada uang muka di antara penjual dan pembeli. Yang kedua mengenai harga beli, di mana nilai besaran harga beli harus diinfokan kepada pembeli, termasuk jika ada diskon yang diperoleh pada saat pembelian. Keuntungan adalah besaran yang harus disepakati oleh pembeli dan penjual. Jika hal itu sudah terpenuhi, maka akad murabahah dapat dilaksanakan. Perlakuan akuntansi untuk akad murabahah mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi 102, Revisi 2019. Pengaturan ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dari sisi pembeli maupun penjual. Metode pengakuan pendapatan terkait murabahah yang digunakan oleh pembeli maupun penjual adalah metode proporsional. Selain itu,
Yang dapat dijadikan acuan dalam membahas akuntansi pada akad murabahah adalah dua interpretasi atas standar akuntansi keuangan, yaitu ISAK 101/2019 yang memberikan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Hal ini berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, namun tidak terpapar risiko kepemilikan pembiayaan. Metode pengakuan pendapatan neto diakui pada masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual sesuai akad. Yang kedua adalah ISAK 102/2019 yang memberikan penjelasan mengenai penurunan nilai piutang murabahah. Pada ISAK 102 ini ditetapkan bahwa tidak memberikan pilihan kepada entitas syariah untuk menggunakan metodologi penurunan nilai expected loss sebagaimana pada PSAK 71, termasuk pada saat laporan keuangan entitas syariah tersebut dikonsolidasikan. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar akad murabahah dan perlakuan akuntansi pada akad murabahah. Untuk rincian pengaturan pada PSAK 102, ISAK 101, dan ISAK 102 dapat dipelajari pada materi yang sudah dapat Anda akses terkait topik murabahah ini. Selamat mempelajari, sampai jumpa pada topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.